Jika kamu dipaksa untuk berjuang, didoktrin dengan sebuah keyakinan yang tabu oleh orang tuamu, apa yang akan kamu lakukan? Akankah kamu menaruh dendam atau ikut marah pada dunia? Mari kita coba memahami salah satu villain yang sulit dilupakan, Zeke Yeager, The Beast Titan. How to make a villain? Gampang banget. Perlakukan anakmu bukan sebagai anak, tapi sebagai prajurit. Tambahkan beban emosi negatif dan lihat apa yang terjadi. Padahal, seorang anak hanya ingin diperhatikan dan dimengerti oleh orang tuanya. Ia membutuhkan kehangatan agar mampu menumbuhkan empati dan berkembang sebagai orang sehat yang menghargai kehidupan. Perlakuan Grisha dan Dina justru menghasilkan sifat berkebalikan. Zeke tumbuh dengan kekecewaan yang besar pada orang tuanya, memaksanya menumbuhkan sifat dingin seperti tidak punya hati. Ekstrimnya, ia justru menyalahkan ras Eldian seolah menjadi bentuk pemberontakan terhadap doktrin orang tuanya. Ironisnya, kebenciannya pada Eldia justru diperkuat oleh doktrin figur orang tua lain yang justru memperlakukan Zeke dengan hangat dan mau untuk berusaha memahaminya. Xaver berhasil menumbuhkan sedikit kemanusiaan dalam diri Zeke, membuatnya kembali terbuka untuk peduli, bahkan belajar untuk memahami posisi orang tuanya. Namun, kemarahan pada orang tuanya memuncak ketika mereka tidak mau mendengarkan Zeke yang memohon agar menghentikan perjuangannya, berujung pada salah satu momen tragis dalam cerita. Ketika Zeke mengetahui bahwa Eren adalah adiknya, ia khawatir merasa bahwa Eren adalah sesama korban yang dimanipulasi oleh ayahnya. Sejak saat itu, ia bersumpah akan menyelamatkan Eren dari belenggu ayahnya. Sebuah sikap aneh yang dimiliki oleh villain. Seperti yang sudah pernah kubahas, kelebihan Attack on Titan adalah ceritanya yang terasa manusiawi. Villain seperti Zeke terasa kompleks dan hidup. Meski memiliki tujuan dan cara mencapai yang terkesan jahat, kita dapat memahami bahwa di balik itu semua ada niat baik yang ingin dicapai. Ia bersimpati pada rencana orang tuanya dan ingin membebaskan dunia dari siklus penderitaan dengan cara mengebiri ras Eldia, sumber masalah tersebut. Sehingga Eren dan Zeke bisa diibaratkan sebagai dua sisi dari koin yang sama. Mereka sama-sama ingin menghapus siklus penderitaan di dunia, tapi dengan dua cara yang berbeda. Ketika Eren ingin mengakhirinya dengan kekacauan dan kehancuran total, Zeke memilih untuk mengakhirinya dengan kepunahan secara perlahan, membuat interaksi dua villain yang saling memanipulasi satu sama lain terasa berkesan. Zeke adalah seorang yang sangat rasional, tenang, dan strategis, membuatnya berhasil membuktikan loyalitasnya pada Marley. Karakteristik Zeke membuatnya termasuk ke dalam klasifikasi neutral evil, seorang villain dengan motif sederhana. Ia membunuh bukan demi keuntungan, kemudahan, atau hanya karena iseng. Kejahatan dilakukan demi merealisasikan solusi idealnya sendiri. Rencana mengebiri Eldia merupakan hasil dari kepeduliannya yang dicampur dengan logika dingin. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan nyawa siap ia hancurkan demi tercapainya ambisi mulia tersebut. Jadi, apakah Zeke benar-benar jahat? Bagiku, Zeke bisa disebut sebagai anti-villain. Karena jika kita abaikan cara jahat yang ia gunakan, di baliknya ada empati dan rasa peduli bagi masa depan dunia. Ia membungkus semua itu dengan kekejaman. Karena baginya, itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia. Rencana Zeke menjadi salah satu faktor yang menggerakkan momen krusial pada cerita. Ditekannya tombol reset dunia. Zeke hanyalah seorang anak yang dulu dipaksa berjuang, tapi sampai akhir tetap mendambakan satu hal sederhana, pengakuan dan kasih sayang dari orang tuanya. Inilah analisis Zeke sebagai salah satu villain yang sulit untuk dilupakan. Menurutmu, villain mana lagi yang menarik untuk dibahas? Yuk tulis di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Ciii!